Catalunya Grand Prix, balapan yang bikin senang semua orang karena jagoan kita kembali bisa berperang dan akhirnya bisa kembali untuk menang. Gimana balapan kemarin? Wah, kemarin tuh gila. Ya nggak sekios Monaco sih, tapi justru banyak cerita menarik yang mungkin kelewatan kalau cuma lihat hasil akhirnya doang. Karena permainan strategi di sirkuit Catalunya itu seru banget, parah gitu. Lewis menang lagi, Mercedes kena masalah, McLaren tiba-tiba podium, Red Bull diam-diam menunjukin pace long run yang bikin merinding. Yuk langsung aja seperti biasa kalau merangkum 5 kejadian yang jadi di balapan kemarin. Lewis akhirnya setelah awal musimnya bisa dibilang naik turun nih guys ya. Tapi sejak upgrade di Kanada dan Lewis podium di sana, itu jadi awal dari podium streak sampai sekarang 2-2-1. Dan juga akhirnya Lewis Hamilton berhasil ngasih kemenangan buat Ferrari setelah 2 musim berseragam merah. Dan menurut gue ini bukan kemenangan hoki ya. Fuck lu yang bilang ini hoki guys ya. Ya ada sih faktor VSC ya. Tapi ya kalau driver jelek maka kejar anjir. Dan ini murni karena emang mereka bagus panjang weekend. Dan dari Jumat mereka tuh udah kelihatan banget kompetitif. Quali pace, race pace, semua tuh konsisten banget. Lewis nggak bikin banyak kesalahan. Strategi Ferrari juga, wah ini the best sih. Mereka tuh pakai soft di awal. Gue mikir, wah agresif banget mereka pakai soft di awal. Bakal kena kah strateginya? Dan ternyata kena dong. Kali ini mereka the best banget sih. Sepanjang balapan mereka ya awal-awal ketinggalan lah. Tapi nge-pit duluan itu nge-trigger buat tim lain buat nge-pit lagi. Jadi mereka tuh nge-pit cepat gitu. Bikin tim lain kayak mikir, wah mereka nge-pit, kita pit juga lah buat cover itu. Dan mereka akhirnya bisa ngunci window pit tim Mercedes setelah pit stop kedua. Wah gue kagum sih. Lu bisa ngunci gitu, bisa nge-lock pit windownya Mercedes dengan pure pace-nya Ferrari. Itu keren banget sih. Dimana tuh Ferrari bikin situasi Mercedes nge-pit kesalip, gak nge-pit pun kesalip juga sama mereka. Plus juga Mercedes masih battle berdua kan satu sama lain. Jadilah makin gacor si Lewis ini ngejar ke depan. Nah pas mereka akhirnya nge-pit berdua, Lewis naiklah ke 1. Dan tiba-tiba VSC keluar. Itu bisa bikin Lewis bisa nge-pit dan keluar masih di depan 2 Mercedes. Disinilah momen guys dimana lu orang tuh bisa bilang ini tuh beruntung gitu. Karena gue yakin orang-orang tuh pasti banyak banget yang bilang, ah beruntung nih gara-gara VSC nih guys. Balapan butuh beruntungan lah. Tapi ya kalau beruntung gak diimbangin sama skill, Lewis bakal kejar lagi gak sih gitu loh. Apalagi dengan ban yang gak beda jauh gitu. Lewis punya keunggulan ban sih 5 lap gitu. Tapi let's say sama-sama baru lah sama Mercedes. Dimana kan mereka sama-sama baru pit nih. Diasepin dong pak 20 detik dalam 20 lap kan gila anjir. Lewis tuh asal mobilnya cocok, wah kenceng banget bro. Di saat Lewis sudah ke depan dengan ban baru, yang dengan ban wah udah enak banget lah. Kabur coy, hilang gitu. Hingga akhirnya Lewis memenangkan balapan dengan sangat solid banget. Diikuti Russell di posisi kedua dan juga Norris di posisi ketiga. Kimi DNF sayangnya nggak jadi deh Italia Heritage 1-2 ini. Karena jujur ya beberapa tahun terakhir lah Ferrari tuh suka kalah sama Ferrari itu sendiri gitu. But kali ini wow mereka berubah gitu setelah ikuti arahan dari bapak Lewis gitu loh. 7-time world champion anjir. Dan kemenangan ini penting banget sih buat Lewis karena nunjukin gitu kalau gua masih ada. Dan ini boost confident banget buat Lewis ke depannya. Dan juga nunjukin kalau mereka itu masih ada di perebutan gelar musim ini, at least Constructors Championship. Mercedes reliability. Setelah argumen-argumen sabotase itu ya guys ya, yang dimana itu tidak benar adanya dan hanya delusional fans yang gak terima kekalahan, kini akhirnya masalah itu kena ke Kimi juga. Reliabilitas Mercedes emang sangat random sih dari awal musim. Despite memiliki power unit sama baterai terbaik, baterai sih mereka terbaik banget sih. Tapi soal keawetan, wah mereka masih kalang kabut sih. Awet itu masih dipegang sama Ferrari guys sampai sekarang. Dan itu bikin akhir pekannya Mercedes itu gak semulus biasanya. Tapi jujur, duel Kimi sama Russell semalam sih itu seru banget tonton ya. Dan semalam tuh saat Kimi DNF, itu dia tuh sangat dewasa guys buat sikapinnya. Dia bilang dia gak mau nyalain siapa-siapa. Ini racing, semua tuh bisa terjadi. Jadi ya udahlah, beres gitu. Itu loh baru guys, nggak kayak ya nggak bercanda. Tapi meskipun DNF ya gue tetap yakin sih sama pace Kimi semalam itu. Karena sebelum DNF semalam tuh dia nyalip sama ngejar Russell dengan pure pace loh. Karena kita tahu kan dia tuh sempat ketinggalan jauh banget sama Russell di awal nih. Tapi tiba-tiba ngejar di long run-nya. Wah gila sih, itu keren sih. Jadi tuh dia tuh masih nunjukin gitu kalau semalam tuh gue DNF gara-gara mobil gue doang loh. Gue tuh masih bisa nyalip Russell loh gitu loh. But ya gue juga senang sama Russell sih. Dimana dia akhirnya nemu confident lagi buat bertarung di depan. Ini dia butuh banget sih karena buat modal anjir ke depannya. Dia harus gini. Kalau enggak dia bakal ketinggalan di belakang. Salut gue. Dan menurut gue tim yang punya tantangan itu bukan Ferrari, bukan Red Bull, tapi Mercedes. Untuk gimana cara ngatur dua pembalap yang sama-sama pengen jadi nomor 1 dan di waktu yang bersamaan ngatasin reliabilitas yang kucurut banget. McLaren.
Kalau ada satu kata buat McLaren kemarin, oke. Oke aja gitu. Nggak jelek, nggak. Tapi juga nggak wow banget. Mereka tuh masih punya pace yang lumayan bagus. Masih bisa lah buat ngumpulin poin-poin penting gitu di setiap balapan. Tapi rasanya kayak nggak pernah bener-bener masuk gitu ke pertarungan kemenangan. Kayak ada yang kurang gitu loh. Kadang kuat di sektor 1, kadang kuat di tim tertentu. Tapi pas digabung jadi satu balapan penuh, masih kurang sedikit gitu dibanding tim-tim yang lain. Tapi Norris malah dapat podium sih, itu nunjukin sih bahwa McLaren tuh sebenarnya masih bisa loh ke depan, cuman emang perlu waktu aja gitu. Dan masih ada beberapa struggling yang harus dibenerin, kayak ban gak enak di awal, overheat, elektronik, baterai sih gue nggak ngerti itu. Kenapa Mercedes setelah McLaren tuh baterainya gampang jebol gitu loh. Tapi semalam problem mereka sih ban sih kelihatan banget sih, apalagi Piastri gitu. Yang makin ending makin gak enak pace-nya. Tapi Norris masih oke sih, mungkin emang faktor driving style kali ya. But overall mereka masih oke lah buat di pertarungan di depan. Red Bull. Nah ini sih ya mungkin gak banyak yang bahas ya, karena hasilnya emang gak terlalu mencolok sih, 4-6. Tapi lihat coba deh, long run mereka, wah keren sih. Ini RB20 itu makin lama makin hidup sih, meskipun kelihatannya kayak agak susah dikenalin ya. Apalagi kita lihat Max sama Hajar ngelus panjang balapan. Di Austin kelihatannya biasa aja atau bahkan jelek lah startnya itu, terutama buat Ishak Hajar sih. Startnya buruk banget sampai mundur ke belakang gitu, bak ditelan hidup-hidup. Gue tahu sih mereka ada masalah akselerasi, tapi nggak gitu juga nggak sih? Karena Max bisa start dengan aman gitu di depan gitu. Walau di awal balapan sama aja sih, sama-sama nggak kelihatan bagus sih itu saat start. Tapi begitu ban yang mulai dipakai banyak lap, nah pace-nya tuh mulai muncul mereka. Dan juga mereka tuh strateginya bagus sih. Mereka tuh kayak Ferrari gitu, agresif gitu. Ditambah VSC di tengah balapan, wah bikin Verstappen tetap konsisten di 5 besar hingga akhirnya menjadi keempat setelah Kimi DNF. Dan Hajar pun bisa perbaiki masalah di awalnya itu, bisa balik ke P6 setelah keluar dari top 10. Itu juga oke banget sih. Dan ini yang bikin tim lain sih harusnya was-was ya. Karena kalau mereka berhasil bersin masalah kualifikasi atau nambah sedikit performa di awal start, wah Red Bull bisa aja tiba-tiba balik jadi ancaman utama. Apalagi katanya saat GP Austria, di mana next ini adalah Austria, mobil RB22 itu sudah hampir tersolve semua masalahnya. Dan kita semua tahu lah kalau tim ini sudah mulai mencium peluang, apalagi si mas-mas Belanda itu, wah udah ya lain tuh gak bakal pasti menang anjir. Ya tinggal kita tunggu nanti bakal gimana Red Bull ke depannya. Honorable mention, semua tim midfield yang lagi mepet-mepet musim ini biasanya balapan nempel gitu, salip-salipan gitu kan. Ya tipikal Barcelona Catalunya, susah nyalip, bikin berjarak dan juga jadi kereta doang. Hülkenberg sih yang harusnya poin semalam ya dari midfield ya. Tapi sayangnya dia tuh kena kejadian lucu guys DNF-nya. Dimana kemungkinan terjadinya itu hanya 1 dari 1 juta kemungkinan gitu loh. Dan itu kejadian sama Nico, kayak aduh ya ampun. Jadi kan awalnya dia lagi ikutin mobil Lawson nih, lagi following lah gitu kan ya. Nah si Lawson di depan ini nginjek gravel, mental si batu kerikil gravel itu. Dan ternyata batu kerikil itu kena tombol emergency kill switch yang ada di luar mobil bodi Audi itu. Matilah tiba-tiba mobilnya si Audi Nico ini. Apes banget guys ya, padahal kan lagi bertarung di top 10 gitu loh. Tapi kok bisa ya? Itu kan tombol pasti kan aman ya, atau nggak kelihatan lah ditaruh di tempat-tempat yang jarang kepencet lah. Bisa-bisa hanya batunya mental ke situ gitu loh, tiba-tiba mobilnya mati gitu loh. Kepencet tombolnya, apes banget dah. Ya semoga sih next balapan di Austria mereka bisa kenceng ya, karena kan Audi kan lumayan bagus di mesin kan ya. Dan buat Ferrari, well kita semua tifosi termasuk gua tifosi, selamat atas kemenangan paling penting mereka di musim ini. Buat Leclerc semalam ya apes sih, karena ya hydraulic problem itu datang tiba-tiba, kita nggak pernah tahu. Buat Mercy, masalah reliability lu harus seriusin soal ini sih, benerin sih Toto kata gue. So gimana menurut kalian? Kemenangan Lewis semalam bakal jadi awal kebangkitan Ferrari, atau mungkin Mercedes masih tetap tim yang harus dikalahkan? Dan yap, itulah rangkuman dari apa aja yang jadi balapan kabar episode 5 Series GP Austria. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.